Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputar kegiatan sensitif psikomatis, kosong lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Gimana teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat. Semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang lagi mengalami gangguan kegiatan sensitif psikomatis, tetap bersabar karena gangguan kegiatan sensitif psikomatis memang begitu rasanya, 1000 sensasi. Tetap semangat, tetap berusaha untuk kita sembuh, karena kesembuhan datangnya dari diri kita sendiri. Dan kita udah berobat, tidak konsultasi ke dokter, ada juga yang ke psikiater gitu, tapi kalau tanpa dukungan kita nggak akan menemukan kesembuhan itu, teman-teman. Seperti biasa teman-teman, mohon maaf kenapa Bang lama balas, mungkin nanti ada yang seperti itu, atau bukan Bangka gimana ya, Bangka juga punya kesibukan tersendiri gitu teman-teman. Ini baru sempat bikin video gitu teman-teman, tapi insya Allah kalau ada teman-teman komentar apapun kendalanya gitu dalam menjalani proses kesembuhan atau pemulihan, begitu juga proses akhir-akhir mau sembuh gitu teman-teman, silakan bisa komen di bawah gitu. Oke, langsung biar tidak berkelamaan, biar tidak bosan juga teman-teman, mungkin kan langsung kita inti pembahasan gitu teman-teman. Kadang kalau penderita gangguan sensitif psikomatis, kita pernah merasakan gimana posisi itu, kita itu posisi dibilang udah sembuh tapi masih sakit, tapi sakit udah kayak sembuh gitu teman-teman. Itu selalu membingungkan kita gitu teman-teman. Itu juga Bangka rasakan sendiri seperti itu. Kok bisa seperti itu? Itu karena apa ya? Karena kita waktu mengalami pemulihan atau mengalami fase penyembuhan gitu teman-teman, kita itu sering lalai gitu. Lalai akan kita yang dulunya rutin atau disiplin, konsisten untuk memantang makanan yang belum bisa kita konsumsi gitu. Bukan berarti kita tidak boleh menyicipi gitu teman. Kita terlalu over atau berlebihan gitu. Yang dulunya kita masih cicipi, mungkin kita terlalu udah terlalu nyaman gitu teman-teman ya. Udah bisa cicipi ini, tiba-tiba nanti waktu kambuh kita panik lagi gitu teman. Kok rasanya nggak karu-karuan gitu. Itu kita harus tetap menjaga gitu pola makan, jangan sembarangan gitu teman. Yang dulunya kita nggak sering telat makan, sering rutin makan, sekarang kok malah udah malas-malasan untuk makan lagi gitu. Karena kalau kita mengalami gangguan kegiatan sensitif atau punya riwayat asam lambung, kita harus tetap menjaga pola makan kita teman-teman. Dimana pola makan itu penting. Sisakan kita harus sarapan gitu kalau punya lambung atau emah gitu ya teman-teman ya. Usahakan waktu kita sebelum beraktivitas kita harus sarapan, karena saat kita nanti nggak sarapan, perut keroncongan, kriuknya, nanti kita malah berpikiran yang negatif lagi gitu teman-teman. Itu yang bikin kita seolah-olah udah sembuh, tapi tetap kita harus menjaga gitu. Kita udah sembuh, nanti tiba-tiba kita terlihat sakit gitu tiba-tiba gitu. Itulah yang dinamakan kumat gitu teman-teman. Tapi buat teman-teman tetap jaga gitu. Terus pola ya, hidupnya yang awalnya dulu kita rajin tidur minimal 6 jam gitu teman-teman, ini malah begadang sekali-sekali nggak apa-apa. Kemarin nggak apa-apa, orang begadang terus, malah kebablasan di situ, nanti malah timbul kumat lagi gitu teman-teman. Jadi kita tetap harus menjaga dari 3P-nya itu penting gitu, pola makan, pola hidupnya, dan pola pikirnya ini teman-teman ya. Terkadang kalau pola pikir ini kita tidak bisa kita pungkiri gitu, namanya juga kehidupan, namanya juga di dunia ini gitu teman. Kita harus punya pemikiran gitu, sesuatu harus kita pikir gitu, dimana kebutuhan, dimana kita harus bekerja, di mana kita harus memenuhi kebutuhan anak-anak kita, memenuhi kebutuhan istri kita gitu. Apalagi kalau buat ibu-ibu yang harus senantiasa untuk beres, terus ngurus anak, itu pokoknya bikin stres gitu teman-teman ya. Yang bisa teman-teman lakukan atau yang bisa teman-teman usahakan untuk menetralisir itu ya, itulah kita harus gimana ya, tetap ceria atau melakukan kegiatan yang kita suka ya. Seperti walaupun kita itu keluar rumah, terus sekedar jalan-jalan ke sana sini gitu teman-teman ya, ngumpul sama ibu-ibu atau rumpi, itu nggak masalah kalau buat ibu-ibu rumah tangga. Kalau untuk bapak-bapak ya sekedar nongkrong sama bapak-bapak komplek, itu kan bisa kita lakukan gitu. Kita harus keluar jauh, keluar nambah biaya lagi gitu kan. Nggak selalu seperti itu. Lakukan berinteraksi lah gitu, jangan introvert atau menyendiri, seolah-olah kita ini sakit parah tidak akan sembuh gitu. Itu malah bikin kita nggak gimana ya, nggak berkembang gitu ya. Jadi
seolah-olah kita itu sebenarnya udah sembuh, tapi kita tidak mau melakukannya. Emang rasanya seperti itu. Kalau pertama kali kita beraktivitas, kita itu ya seperti itu. Kita itu udah kayak spirit, ada terenergi lagi, nggak lemes, gampang lemes gitu kan. Tiba-tiba kalau kita keluar itu nanti tiba-tiba kita lemes ya. Disitulah kalau penderita gerd anxiety psikosomatik memang sangat membingungkan gitu kok. Dari awal kita udah semangat ingin keluar gitu melakukan aktivitas sesuatu, tiba di lokasi malah kita lemes, gemeteran, keringat dingin. Itu apa? Karena panic attack. Kita cemas gitu. Cemas itu kan membutuhkan banyak energi teman-teman. Makanya itu kita itu harus obatin gitu, kecemasan kita harus kontrol berapa gitu, tidak memakan energi kita gitu. Yang kalau kita kumat apa yang kita lakukan, ya minum air putih, makan langsung gitu teman-teman. Itu yang secara logis kita bisa nilai gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih mengalami seperti itu, maksudnya makan sudah gitu tapi nanti mengalami lemes, itu kenapa ya? Karena anxiety kita, kecemasan kita itu butuh energi, kita berpikir keras gitu, tubuh kita berpikir keras, oh itu bahaya, kita selalu memikirkan terus. Cuma kalau waktu kita stres gitu teman, makanya itu kalau stres nanti badan kurus. Kenapa itu? Karena kita nggak apa ya, bentukan banyak energi gitu, nggak ada energi masuk ya, makanya itu lama-lama dimakan gitu. Makanya orang stres kan cepet kurus juga gitu kan teman-teman. Itu bukan mitos, karena ya lambung itu ya asam lambungnya itu berproduksi lebih banyak kalau kita stres gitu teman-teman. Itulah kita juga bisa mengalami gangguan GERD itu akibat stres, akibat pola makan kita yang kurang teratur, banyak makan makanan yang bukannya makanan itu enggak bagus semua, bagus, tapi kalau kita konsumsi jaga lama kan nggak bagus juga gitu teman-teman. Ibaratnya kalau kita motor gitu kan, butuh servis kan, karburatornya itu kan pasti kan nanti ada kotornya, ada ini, itulah gunanya kita menjaga lambung kita ya dengan cara apa ya? Kalau Bangka konsumsi rutin madu, air hangat gitu, itulah yang Bangka bisa lakukan gitu teman-teman secara mandiri gitu. Kalau untuk berobat ya mungkin yang dulu ya udah obat berkali-kali berbutir-butir gitu nggak sembuh-sembuh, cuma menetral kepikiran panik gitu. Itulah kalau obat itu cuma fungsinya untuk menekan lah, istilahnya bukan menyembuhkan. Sembuhkan ya intinya kan apa yang terjadi, kerusakan apa di lambung kita ini, itulah yang harus diobati gitu. Seiring lambung kita berangsur-angsur membaik, pemikiran udah membaik, kecemasan udah mulai bisa dikontrol. Itulah mungkin cukup sekian video dari Bangka yang bisa Bangka jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila teman-teman ada pertanyaan kurang jelas silahkan komentar di bawah, insya Allah Bangka akan balas. Salam sehat untuk teman-teman semua.